Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku di channel Belajar Sekolah. Kali ini saya akan menerangkan materi penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa pembelajaran matematika sekolah dasar. Untuk materi yang pertama adalah penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa dengan penyebut yang sama. Perlu saya ingatkan kembali, untuk penyebut adalah bilangan yang ada di bawah. Kemudian untuk yang di atas kita sebut sebagai pembilang. Di sini saya mencontohkan dua pecahan ya, 5/8 ditambah 2/8. Di sini penyebutnya sudah sama, yaitu sama-sama angka 8. Terus bagaimana cara pengerjaannya? Cukup mudah sekali. Kalau pecahan biasa dengan penyebut yang sama, kita tinggal menjumlahkan. Kalau ini operasinya kebetulan penjumlahan, berarti kita jumlahkan saja pembilangnya. 5 ditambah 2. Kalau ini operasinya pengurangan, maka pembilangnya saja yang kita kurangkan. Bagaimana caranya atau prosesnya? Ya, kita tulis ya. Pembilang ini kita tulis kembali 5 ditambah 2/8. Nah, ini penyebutnya tetap ya, tidak ditambahkan atau dijumlahkan menjadi 8 tambah 8 menjadi 16. Tidak, tetap ya, penyebutnya tetap 8. Pembilangnya kita tambahkan 5 tambah 2 sama dengan 7. Untuk penyebutnya masih sama 8. Dengan demikian 5/8 ditambah 2/8 itu sama dengan 7/8. Itu saja, cukup simpel. Untuk contoh yang kedua saya ubah dalam bentuk pengurangan. 5/8 dikurangi 2/8. Karena ini penyebutnya sudah sama semua ya, kita tinggal kurangkan saja pembilangnya. 5 dikurangi 2. Untuk prosesnya kita tulis kembali 5 tulis di sini dikurangi 2/8, tetap atau sama dengan ya, 5 kurangi 2 sama dengan 3/8. Nah, inilah hasilnya ya. Jadi 5/8 dikurangi 2/8 sama dengan 3/8. Ini prosesnya untuk mencari jawaban. Ya, jadi jika penyebut sudah sama, maka tinggal pembilang yang dijumlahkan atau dikurangkan saja ya. Di sini penyebutnya sudah sama semua. Kebetulan ini operasi penjumlahan, tinggal dijumlahkan saja. Kalau ini operasi pengurangan, maka pembilangnya tinggal dikurangi saja. Contoh yang lain adalah 9/10 ditambah 7/10. Ya, di sini penjumlahan, kemudian penyebutnya sudah sama, tinggal kita jumlahkan pembilangnya saja. Kita tulis lagi 9 ditambah 7/10 ya, masih sama, penyebutnya sama dengan 9 ditambah 7 sama dengan 16/10. Jika kalian lihat ya, hasilnya adalah 16/10. Pembilang di sini lebih besar daripada penyebut ya. Pada pembelajaran atau video sebelumnya saya sudah pernah mengajari, jika ada pecahan biasa yang pembilangnya lebih besar dari penyebutnya, maka ini bisa dijadikan pecahan campuran. Bagaimana caranya? Kita tulis lagi penyebutnya sama ya. Terus bagaimana caranya adalah penyebut ini kita kalikan berapa yang hasilnya pas 16. Ya, 10 ini kita kalikan berapa yang hasilnya pas 16. 10 kali 1 10, belum. 10 kali 2 20. Nah, sudah melebihi 16. Ternyata tidak ada yang pas, maka cari yang paling dekat, tidak boleh lebih. Cari yang paling dekat, berarti 10 kali berapa? Ya, 10 kali 1 ini paling dekat. Kalau dikali 2 itu 20, sudah melebihi 16. 10 kali 1, satunya kita tulis di sini. 10 kali 1 sama dengan 10. Ya, untuk mencapai 16 itu masih kurang berapa? Masih kurang 6 ya. Nah,
biar mencapai 16 ini kurangnya 6, maka 6 ini kita tulis di sini sebagai pembilangnya. Ya, beginilah cara mengubah pecahan biasa menjadi campuran. Sekarang operasi atau contoh yang kedua, yaitu 9/10 dikurangi 7/10. Prosesnya masih sama seperti penjumlahan karena penyebutnya sudah sama. Kita tulis kembali pembilangnya, 9 dikurangi 7/10, ya, tetap sama dengan 9 kurangi 7, 2/10. Nah, inilah hasilnya, 2/10. Ini prosesnya. Dengan demikian, pengurangan 9/10 dikurangi 7/10 sama dengan 2/10. Cukup mudah kan untuk operasi hitung yang penyebutnya sudah sama. Sekarang penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa dengan penyebut yang tidak sama, ya. Ini agak berbeda dengan yang penyebutnya sama. Sebagai contoh, di sini ada dua pecahan, 3/4 ditambah 2/3. Kalau kita lihat, ini penyebutnya berbeda ya. Yang satu penyebutnya 4 dan yang satu adalah penyebutnya 3. Nah, bagaimana caranya? Tentu kita samakan agar seperti contoh pada di atas ya, penyebutnya harus sama dulu. Nah, untuk menyamakan ini harus dikalikan ya. Terus mau dijadikan berapa? Apakah mau dijadikan 5 semua atau disamakan 5 semua, 6, 7? Nah, untuk mencari tahunya adalah dengan cara mencari KPK atau kelipatan penyebutnya. Jadi nanti tahu mau dijadikan berapa, itu kalau kita mencari kelipatannya. Kalian sudah tahu tentu apa itu kelipatan bilangan. Sekarang kita cari kelipatan penyebut 4 ya. Kita tulis 4 dulu, sama ditambah 4 lagi itu 8. 8 tambah 4 12. 12 tambah 4 16. 16 tambah 4 20. 20 tambah 4 itu 24. 24 tambah 4 28. 28 tambah 4 32 dan seterusnya. Masih banyak lagi kalau kita tambahkan 4 terus. Itu namanya bilangan kelipatan 4. Sekarang penyebut yang kedua adalah 3. 3 ini kita cari kelipatannya. Kita tulis lagi 3. 3 tambah 3 6. 6 tambah 3 9. 9 tambah 3 12. 12 tambah 3 15. 15 tambah 3 18. 18 tambah 3 21. 21 tambah 3 24. 24 tambah 3 27 dan seterusnya. Kalau ditambahkan 3 terus di sini jumlahnya tidak terhingga. Terus langkah berikutnya bagaimana? Kalian lihat ya, kelipatan penyebut 4 dengan kelipatan penyebut 3, mana bilangan yang sama? Coba kalian lihat mana yang sama. Ya, di sini ada 2 ya yang sama, yaitu 12 dan 24. Ini sama ya. Nah, terus yang mau dipakai mana? Nah, yang mau dipakai boleh 12, boleh 24, sama saja nanti hasilnya. Biar kalian tidak terlalu pusing ya, tidak terlalu rumit dalam menghitung perkalian, maka cari kelipatan yang paling kecil saja. Jangan yang besar ya. Kalau kita lihat di sini masih banyak nanti yang sama bilangan yang besar, tapi kalian ambil kelipatan yang paling kecil saja ya, yaitu kelipatan 12 ini yang sama kita ambil ya. Jadi untuk penyebut 4 ini nanti kita jadikan 12, penyebut 3 ini nanti kita jadikan 12 juga, jadi nanti sama. Nah, sekarang bagaimana cara 4 ini kita jadikan 12, yaitu dengan cara dikali. Kira-kira 4 biar menjadi 12 itu dikali berapa? Masih bingung? Kalau bingung lihat ini 1 2 3. Nah, 3 kali berarti nanti 4 dikali 3. 4 dikali 3 itu sama dengan 12. Di bawahnya atau penyebutnya dikalikan 3, maka untuk pembilangnya juga sama, dikalikan 3. 3 ini dikalikan 3. Kemudian penjumlahan ini kita tulis lagi. Nah, untuk pecahan yang kedua penyebutnya 3, ini kita sama, jadikan 12 juga karena ini kelipatan yang sama adalah 12. Nah,
3 ini biar menjadi 12 itu dikali berapa? Ya, kita lihat di sini 1, 2, 3, 4. Ternyata 3 ini dikalikan 4. 3 dikali 4 itu sama dengan 12. Jika di bawahnya atau penyebutnya dikali 4, maka pembilangnya juga sama, dikalikan 4 ya. 2 dikali 4. Ini juga sama, penyebutnya dikalikan 3, maka pembilangnya juga sama, dikalikan 3. Nah, jika sudah prosesnya kayak begini, kita tinggal mencari hasil perkalian pembilang dan penyebutnya masing-masing pecahan. Yang pertama adalah 3 kali 3 sama dengan 9. Kemudian 4 kali 3 itu 12. Ditambah ya. Untuk operasi berikutnya adalah 2 dikali 4 sama dengan 8. Kemudian 3 kali 4 sama dengan 12. Nah, kalau kalian lihat penyebutnya itu sudah sama ya, yaitu 12. Yang pertama 9/12 dan 8/12. Jika sudah sama, maka kita bisa menggunakan cara atau contoh yang ada di atas yang dengan menggunakan penyebut yang sudah sama. Bagaimana caranya kalau penyebutnya sudah sama? Yaitu tinggal dijumlahkan pembilangnya saja, yaitu 9 ditambah 8 sama dengan 17. Ini langsung saja ya. Kemudian untuk penyebutnya tetap atau masih sama, yaitu 12. Nah, ini adalah hasil dari penjumlahan 3/4 ditambah 2/3, hasilnya 17/12. Nah, hasil ini kalau kalian lihat ya, pembilangnya itu lebih besar dari penyebutnya, maka kita bisa jadikan sebagai pecahan campuran. Sama dengan caranya bagaimana? Penyebutnya kita tulis lagi, cari perkalian berapa ya, atau perkalian 12 dikali berapa yang hasilnya pas 17. Kalau tidak ada yang pas, cari yang paling mendekati. Coba dikali berapa? 12 kali 1 12. 12 kali 2 itu 24, sudah melebihi 17. Maka dikali 1 saja. Nah, 1 kita tulis di sini. Nah, 12 kali 1 itu sama dengan 12. Kekurangannya untuk mencapai 17 itu kurangnya berapa? Yaitu kurangnya 5. Kita tulis di sini sebagai pembilangnya 5. Ya, jadi pecahan campurannya adalah 1/5/12. Jadi boleh hasilnya ini 7/12, juga boleh ini dalam bentuk pecahan campuran 1/5/12. Cukup mudah ya. Yang perlu kalian ingat, jika penyebutnya tidak sama, maka kita samakan dulu. Kalau kalian masih bingung ya, cara menyamakannya adalah dengan cara menggunakan kelipatan atau KPK dari penyebutnya. Contoh yang lain, 4/5 dikurangi 6/8. Ini juga penyebutnya tidak sama, maka kita samakan. Nah, samakannya bagaimana? Ya dikali. Nah, sekarang masalahnya adalah mau dijadikan berapa? Mau disamakan jadi angka berapa? Apakah 10, 20, 30 ya? Kita masih bingung. Biar tidak bingung, caranya adalah dengan mencari KPK atau kelipatan penyebutnya. Sekarang kita cari kelipatan dari penyebut 5. 5 kita tulis lagi. 5 ditambah 5 10, ditambah 5 lagi 15, ditambah 5 20, 20 tambah 5 25, 25 tambah 5 30, 30 tambah 5 35, 35 tambah 5 40, 40 tambah 5 45, dan seterusnya. Di sini masih banyak sekali. Kemudian kita cari kelipatan untuk penyebut 8. Kita tulis di sini di bawahnya. Kita tulis lagi angka 8. 8 ditambah 8 itu 16. 16 ditambah 8 24. 24 tambah 8 32. 32 tambah 8 40. 40 tambah 8 48, dan seterusnya. Sebenarnya kalian tidak perlu mencari kelipatan yang terlalu banyak begini ya, jika kalian sudah menemukan bilangan yang sama ya. Kalau di awal sudah ada yang kembar atau yang sama,
maka untuk seterusnya tidak usah ditulis, tidak masalah, karena yang kita perlu adalah bilangan atau kelipatan yang sama saja ya. Meskipun nanti yang sama ada 2, 3, 4, itu yang dipakai kalau bisa yang paling kecil. Nah, sekarang kelipatan dari 5 dan 8 ini manakah yang kembar atau yang sama? Iya ya, angka 40 ini adalah nilai yang sama atau yang kembar. Jadi nanti penyebutnya kita jadikan 40. Nah, 5 ini nanti kita jadikan 40, 8 ini nanti juga kita jadikan 40. Nah, terus bagaimana caranya? Yaitu dengan dikali. Kita lihat 5 ini biar jadi 40 dikalikan berapa? Kalau masih bingung, hitung saja dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, 5 dikali 8. Ya, ini nanti hasilnya 40. Jika di bawahnya atau penyebutnya dikali 8, pembilangnya juga sama, nanti dikali dengan 8 atau angka yang sama. Itu nanti 4 ini dikali 8. Kemudian pengurangan ini kita tulis lagi. Sekarang untuk pecahan yang kedua, penyebutnya 8, kita jadikan 40. 8 ini kita jadikan 40, itu dikali berapa? Dihitung saja dari sini. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, dikali 5. Ya, 8 ini dikali 5, nanti hasilnya adalah 40. Penyebutnya dikali 5, pembilangnya juga sama, dikalikan 5. 6 dikali 5. Nah, kalau sudah begini, kita tinggal mencari hasil perkalian pecahan-pecahan ini ya. Sama dengan 4 dikali 8 sama dengan 32. Kemudian 5 kali 8 itu sama dengan 40. Pengurangannya kita tulis lagi. Kemudian untuk operasi pecahan ini ya, 6 dikali 5 sama dengan 30. 8 dikali 5 sama dengan 40. Nah, kita lihat penyebutnya itu sudah sama, yaitu 40. Jika penyebutnya sudah sama, kita tinggal mengurangkan saja pembilangnya. Sama dengan 32 dikurangi 30 sama dengan 2. Kemudian untuk penyebutnya masih tetap, yaitu 40. Ya, jadi prinsipnya kalau ada penjumlahan atau pengurangan pecahan biasa yang penyebutnya tidak sama, maka kita harus menyamakannya dulu. Untuk menyamakannya adalah dengan cara perkalian, jadi harus sama ya. Nah, untuk mencari perkalian ini kalau masih bingung, gunakan dengan KPK atau kelipatan penyebutnya. Nanti kalian bisa menemukan mau dijadikan berapa penyebutnya. Cukup mudah kan? Dan apa yang saya jelaskan mudah-mudahan kalian bisa memahami. Terima kasih bagi anak-anakku yang sudah menonton video ini. Mudah-mudahan kalian memahami apa yang saya terangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.